Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodam Hussein. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas studi kitab tafsir pertengahan modern yang diampu oleh Bapak dosen Pak Ulfi Putra Sani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari tafsir Al-Jawahir, metode, corak, dan lainnya. Jadi langsung saja ke pembahasan. Jadi latar belakang tafsir Al-Jawahir di tafsir Al-Quran merupakan sebuah karangan terbesar sosok seorang tokoh yang berasal dari Mesir yang bernama Tantawi Jawahiri, dan ini adalah salah satu gambaran karyanya pada bidang tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Jawahir ini menurut Al-Dababi mengklarifikasikan ke dalam kelompok tafsir modern. Makanya banyak sekali yang meneliti tentang persoalan-persoalan pada zaman ini. Dalam menyusun tafsir Al-Jawahir ini, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Ad-Dababi, didasari karena adanya rasa kagum seorang Tantawi Jawahiri akan fenomena alam semesta, ketakjubannya, kesesuaian terhadap alam, serta keindahan bumi ciptaan Tuhan. Namun, pada saat itu, kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan yang menguasai ilmu justru melengahkan tentang perihal ini. Ada sebagian dari kelompok orang-orang kecil saja yang menempatkan pandangannya tentang perkara ini. Akibatnya, Tantowi Jauhari tergerak untuk menyusun dan menciptakan sebuah kitab yang berkaitan dengan bukti kenyataan alam semesta. Akhirnya, Tantowi Jauhari menekankan jika dalam memaparkan tafsir ini disarankan agar tidak menerapkan madhab-madhab yang telah ada. Disebabkan karena apabila masing-masing persoalan yang disandarkan pada logika dan masih ada satu argumen yang bertentangan dengannya dan tidak selaras, maka itu ditolak. Begitupun kebalikannya, apabila logika itu membenarkan suatu argumen, maka hal tersebut wajib diikuti. Namun akhirnya Tantowi Jawahiri banyak mengarang sebuah kitab, akan tetapi dirinya masih belum merasa senang hingga akhirnya beliau ingin melahirkan sebuah karya sendiri yang bisa meliputi segala ilmu pengetahuan. Tantawi Jauhari ingin menguraikan dan menafsirkan Al-Quran dengan cara saintifik dengan memakai penafsiran yang bisa mencantumkan ilmu-ilmu yang diketahui oleh manusia. Dan akhirnya Tantawi Jauhari berhasil mewujudkan impiannya tersebut, membuat satu karya dan yang paling masyhur yang diberi nama Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran. Tafsir ini disebut Al-Jawahir karena kitab ini menetapkan Al-Jawahara atau inti. Langsung dalam kitabnya ini banyak sekali banyak sekali para musafasir atau waktu itu kelompok sufi yang ada yang menentang dan juga ada yang menerima. Adapun yang menolak yaitu seperti Sayyid Qutb. Penolakannya atas penambahan sesuatu yang bukan bagiannya dan menginterpretasikan kepada apa yang tidak Al-Quran maksud, dan mengeluarkan beberapa bagian dalam ilmu kedokteran, astronomi, kimia, dan lain sebagainya, seakan mereka mengagungkannya dan membanggakannya. Dan adapun yang menerima seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, ide tafsir ilmi secara serius dikembangkan oleh Ghazali yang menguraikan secara komprehensif argumentasinya dalam Ihya Ulumuddin. Menurutnya, Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Ia juga merupakan orang pertama yang mengutarakan akan hal ini. Dalam kitab tersebut, ia mengatakan bahwa semua bentuk pemahaman ilmuwan rasional dan perbedaan pendapat dalam hasil analisis dan hasil rasional. Maka dalam Al-Quran ada beberapa rumusan dan beberapa argumentasi tentang hal tersebut yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Bahkan dalam buku yang dikarangnya setelah Ihya Ulumuddin, yaitu kitab Jawahir Al-Quran, ia mengulang tema yang sama, bahkan lebih luas pemahamannya. Selanjutnya, kita membahas tentang sistematika penulisan. Yang pertama, awal mula pada bab pendahuluan dari kitab ini, Tantawi Al-Jawahiri menyampaikan latar belakang sebab menyusun kitab tafsir Al-Jawahir di tafsir Al-Quran. Yang kedua, Tantawi Jawahiri menguraikan secara singkat tujuan dari maqasid tersebut ialah surat yang hendak ditafsirkannya. Adapun uraiannya, Tantawi Jawahiri mencantumkan sesuatu menerangkan tingkatan-tingkatan surat Makkiyah dan Madaniyah dan penggolongan surat. Tantawi Jawahiri menguraikan lafaz-lafaz al-tafsir lafzi atau melafalkan kosakata, bentuk bahasa dan tata bahasanya dengan meringkas dari masing-masing
meringkas dari masing-masing ayat maqasid. Yang keempat, dalam tafsir ini membentuk pernyataan atau ketetapan pada bacaan yang bermakna lautan dan berkualitas. Sementara makna al-jawahir itu sendiri merupakan makna yang bernilai dan berkualitas seperti mutiara yang terdapat pada lautan. Yang kelima, mengkaji makna latifah atau al-jawahir melalui pernyataan yang singkat dan luas akan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta. Yang keenam, pembahasannya yang bersangkutan pada ilmu ulumul Quran seperti sebab-sebab turunnya Al-Quran, kesesuaiannya termasuk qiraat juga dibicarakan. Lalu ada corak penafsiran. Corak atau nuansa penafsiran ilmi karya tafsirnya berbeda dengan yang lain karena kebanyakan penafsiran yang berkembang pada masanya adalah penafsiran yang lebih menekankan aspek kebahasaan atau penjelasan kosakata, struktur bahasa dan gramatikanya, sehingga terpaku pada analisis lafaz. Penafsiran seperti itu yang dikritik Tantawi karena lebih banyak melahirkan penghafal daripada pemikir, serta mengakibatkan kreativitas menjadi stagnan dan mati keilmuannya. Adapun penafsiran yang dikembangkan Tantawi Jauhari adalah lebih menitik beratkan pada analisis spirit atau pandangan dunia Al-Quran secara keseluruhan, terutama yang berkaitan dengan sains ilmiah atau ilmu alam. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kitab Al-Jawahir ini, yaitu kelebihannya daripada kitab ini adalah bahwa kitab ini dapat memberikan wawasan yang luas bagi pembaca. Hal itu karena beliau memaparkannya dari segi ilmu pengetahuan. Penafsirannya pun dilengkapi dengan riwayat-riwayat baik itu dari nabi, sahabat maupun tabi'in. Dan juga Al-Jawahari menyertakan gambar-gambar seperti gambar struktur tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Sehingga tafsir ini menarik perhatian para ilmuwan modern. Adapun kekurangannya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian ulama bahwa suatu bentuk tafsir ilmi lebih banyak ditentang. Hal itu karena sesungguhnya Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, bukan keilmiahan. Apalagi menurut sebagian ulama, beliau terlalu memaksakan penafsiran dengan dikaitkan pada ayat. Mungkin itu penjelasan singkat dari tafsir Al-Jawahir ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi sih,